Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismawati, kelas A PPKN dengan NIM 210601501006. Jadi di video kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi dengan judul Sumber-sumber pendapatan negara, di mana pada video ini merupakan salah satu pemenuhan atau pengganti dari UTS kami dengan mata kuliah Hukum Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Dr. Herman SH. Jadi sebelum kita lebih lanjut membahas terkait sumber-sumber pendapatan negara, terlebih dahulu kita harus mengetahui dulu apa sih itu sumber pendapatan negara. Nah, teman-teman, apa sih itu sumber pendapatan negara? Sebelum kita membahas terkait sumbernya, tentu kita harus mengetahui terlebih dulu apa sih itu pendapatan negara. Nah, kalau kita melihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, di pasal 1, tepatnya pada ayat 9 telah dijelaskan bahwa penerimaan pendapatan negara adalah uang yang masuk ke kas negara, sedangkan pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai tambahan nilai kekayaan bersih. Jadi yang dimaksud dengan kekayaan bersih di sini adalah penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah, di mana ketiga ini merupakan sumber pendapatan negara. Nah, teman-teman, kalau kita melihat pada slide sebelumnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sumber pendapatan negara terbagi menjadi 3. Salah satunya yaitu pajak. Nah, pajak sendiri diartikan sebagai suatu pungutan yang dikenakan pada barang, jasa, atau aset tertentu dengan nilai manfaat. Dan di Indonesia sendiri terdapat dua pihak yang berwenang untuk melakukan pungutan pajak, yakni pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam hal ini yang berwenang untuk memungut pajak pusat adalah Direktur Jenderal Pajak. Sedangkan untuk pajak daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah. Dalam praktiknya, terdapat beberapa jenis pajak, diantaranya 1. Pendapatan PPh. Pendapatan PPh adalah pajak yang dikenakan pada individu atau badan usaha atas penghasilan dalam suatu tahun pajak. Yang kedua, pendapatan PPN atau pajak pertambahan nilai adalah pungutan pada transaksi jual beli barang dan jasa oleh wajib pajak yang telah menjadi pengusaha kena pajak atau biasa kita singkat sebagai PKP. Yang selanjutnya, pendapatan cukai. Cukai sendiri adalah pungutan negara terhadap barang-barang tertentu yang memiliki sifat seperti di Undang-Undang Cukai. Selanjutnya, pendapatan bea masuk dan keluar. Berdasarkan Undang-Undang Kepabean, bea adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang impor. Yang selanjutnya, pendapatan PBB. Pendapatan PBB adalah pungutan wajib atas kepemilikan tanah dan bangunan. Beberapa contoh tanah yang terkena pajak diantaranya seperti sawah, tambang, kebun, dan pekarangan yang lainnya. Selanjutnya, jenis sumber pendapatan negara yang kedua yaitu PNBP atau penerimaan negara bukan pajak. Jadi, seperti namanya, penerimaan negara bukan pajak merupakan pendapatan yang berasal dari objek non-pajak. Dan menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018, PNBP adalah sumber pendapatan negara dari individu atau badan tertentu yang memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas pemanfaatan sumber daya. Adapun beberapa jenis pendapatan negara bukan pajak adalah sebagai berikut. Dan yang pertama yaitu pemanfaatan sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam atau biasa kita singkat dengan PSDA adalah sumber pendapatan negara dari pemanfaatan bumi air, udara, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang dimiliki oleh sebuah negara, contohnya seperti minyak dan gas.
Yang kedua, pendapatan kekayaan yang dipisahkan. Pendapatan kekayaan yang dipisahkan meliputi pengelolaan atas kekayaan negara dari APBN dan dijadikan sebagai penyertaan modal negara maupun perolehan lain yang sah. Selanjutnya, pendapatan Badan Layanan Umum atau biasa kita singkat sebagai BLU. Sumber pendapatan negara ini berbentuk penyediaan barang, jasa, dan pelayanan administratif yang menjadi salah satu tanggung jawab pemerintah. Selanjutnya, pengelolaan barang milik negara, di mana pengelolaan milik negara di sini yang dimaksud adalah kegiatan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan seluruh barang yang akan dibeli maupun didapatkan atas APBN dari perolehan nilai yang sah. Selanjutnya yaitu pengelolaan dana. Jadi yang dimaksud pengelolaan dana di sini adalah pengelolaan dana pemerintah baik dari APBN maupun pendapatan lain yang sah dengan tujuan tertentu. Dan yang terakhir yaitu hak negara lainnya. Contohnya seperti pembayaran denda dari pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat atau hasil lelang barang sitaan. Selanjutnya, jenis sumber pendapatan negara yang ketiga yaitu hibah. Di Indonesia, hibah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011, di mana dalam aturan tersebut hibah diartikan sebagai penerimaan negara dalam bentuk devisa, di mana devisa yang dirupiahkan rupiah, barang, jasa, dan atau surat berharga dari dalam maupun luar negeri. Selanjutnya, hibah sendiri memiliki beberapa jenis. Yang pertama, hibah terencana. Seperti namanya, hibah terencana merupakan mekanisme hibah yang direncanakan dan dicatat melalui daftar rencana kegiatan hibah atau biasa disingkat sebagai DRKH. Selanjutnya, hibah langsung. Hibah langsung adalah hibah tanpa melalui mekanisme perencanaan. Selanjutnya, hibah melalui KPPN. Hibah melalui KPPN adalah hibah yang penarikannya dilakukan di Bendahara Umum Negara atau BUN atau Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara atau KPPN. Selanjutnya, hibah tanpa melalui KPPN. Seperti namanya, proses penarikan hibah jenis ini tidak dilaksanakan di BUN atau KPPN. Selanjutnya, hibah dalam negeri. Ini adalah jenis hibah dari lembaga keuangan maupun non-keuangan dalam negeri, pemerintah daerah, perusahaan, atau orang asing yang melakukan kegiatan atau berdomisili di Indonesia. Selanjutnya, hibah luar negeri. Hibah luar negeri bersumber dari negara asing, lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, lembaga internasional, lembaga keuangan asing, ataupun lembaga lainnya. Dan yang terakhir adalah seperti namanya, hibah daerah. Hibah daerah merupakan pengalihan hak dari pemerintah atau pihak lain kepada pemerintah daerah yang secara spesifik telah ditetapkan kegunaannya dan dilakukan melalui perjanjiannya. Nah, teman-teman, itulah pembahasan seputar sumber pendapatan negara di Indonesia beserta dengan contoh-contohnya. Nah, teman-teman, itulah tadi penjelasan dari saya terkait jenis-jenis maupun sumber dari pendapatan negara. Mungkin cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.